Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa lagi pada kajian ilmiah tentang Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan disuguhkan sebuah topik menarik yang menimbulkan tanda tanya dalam hal ini. Saya juga belum memahami secara benar apa kisah di balik ini dalam Sirah, yaitu tentang renovasi Ka'bah. Judul singkat dan menarik. Kita akan menyaksikan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf akan menjelaskan apa sih yang termaktub atau dimaknai dalam satu kisah dalam Sirah Nabawiyah tentang renovasi Ka'bah. Berikut ini Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf sebagai narasumber atau guru kita akan menyampaikan tema pada kesempatan ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kali ini kita akan bahas tentang salah satu dari Sirah Nabawiyah, yaitu menyangkut dengan renovasi Ka'bah. Mungkin Habib bisa menjelaskan apa yang termaktub atau makna-makna di balik kisah renovasi Ka'bah ini. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Di saat Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Fatimah Sayyidatu Khadijah binti Khuwailid di usia 25 tahun sampai menginjak usia 35 tahun. Nah, itu Nabi SAW dilahirkan anak-anak beliau. Ada dari laki-laki namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim. Sebagian ulama mengatakan Tohir atau julukannya sebagai Tohir. Namun 3 anak laki-laki beliau wafat di usia masih anak-anak. Hikmah yang terkandung bahwa agar tidak ada lagi warisan kenabian. Karena biasanya kalau seorang nabi memiliki putra ini mewarisi kenabiannya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala mewafatkan putra-putra beliau. Namun ada putri-putri beliau. Sehingga nasabnya itu bersambung kepada putri-putrinya, terutama yang teristimewa adalah Sayyidah Fatimah. Dan beliau adalah anak wanita yang paling bungsu dibanding dengan putri-putri Nabi lainnya seperti Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulthum. Yang menarik, di saat lahirnya Sayyidah Fatimah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, itu bertepatan dengan peristiwa renovasi Ka'bah di usia Nabi 35 tahun. Ka'bah mengalami kehancuran, walaupun tidak komprehensif, tapi ada bangunan-bangunan yang sudah mulai rusak karena terkena banjir. Maka mulailah para pembesar suku Quraisy, mereka mengusulkan untuk merenovasi Ka'bah. Peristiwa ini pun terjadi di masa Nabi SAW, di usia Nabi 35 tahun, 5 tahun sebelum masa kerasulan beliau. Maka mereka mulai mengumpulkan, mereka bersepakat bahwa renovasi Ka'bah harus menggunakan uang yang halal. Mereka mencari harta-harta yang halal, kemudian mulai merenovasi Ka'bah. Namun harta tersebut habis. Yang tadinya Ka'bah dia meliputi Hijr Ismail, karena biayanya yang halal sudah habis, hanya sampai di situ, maka Hijr Ismail ditinggalkan seperti itu. Itu adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga kalau kita tawaf Ka'bah, masuk ke Hijr Ismail, tidak dinyatakan sah tawaf kita. Karena kita tawafnya di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Tawafnya harus di luar Hijr Ismail. Itu menyebabkan sebabnya adalah bahwa uang halal untuk merenovasi Ka'bah sudah habis di masa renovasi tersebut. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam
terlibat juga di dalam renovasi itu. Ikut membantu proses renovasi itu. Dengan tangan suci beliau. Beliau mengangkat bebatuan untuk juga membantu proses pembangunan Ka'bah. Karena Ka'bah ini peninggalan para nabi. Peninggalan Nabi Ibrahim. Peninggalan Nabi Ismail. Inna awala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Maka Nabi juga memuliakan Ka'bah tersebut. Terjadi masalah ketika sudah selesai renovasi, Hajar Aswad sudah dikeluarkan dari tempatnya. Semua ingin mengambil kehormatan untuk memasukkan Hajar Aswad, mengembalikan ke tempatnya. Seluruh kepala suku yang ada, mereka tidak ada yang mengalah. Semuanya ingin mengambil kehormatan itu untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Bahkan hampir terjadi konflik. Kurang lebih ini perdebatan berlangsung hingga 4 hari. Dibuatlah semacam musyawarah khusus dari para pembesar-pembesar kaum Quraisy. Ada salah satu tokoh namanya Ibnu Mughirah al-Makhzumi. Dia mengusulkan, daripada nanti terjadi konflik berkepanjangan, karena sebab Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya semula, maka Ibnu Mughirah al-Makhzumi mengusulkan, begini saja, kita lihat besok siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Maka pada waktu itu yang hadir hanya orang-orang tua, para sesepuh. Nabi tidak hadir dalam proses musyawarah tersebut. Besok harinya Nabi SAW adalah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram dan disaksikan oleh para pembesar Quraisy, dan semuanya mengenal siapa Nabi Muhammad. Terkenal sebagai Al-Amin, terkenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak yang sangat sempurna. Maka mereka mengatakan Rodina bil Amin, Rodina bi Muhammad. Kalau yang meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad, pada waktu itu mereka mengatakan Al-Amin, maka kami ridho dengan Muhammad. Menurut mereka tidak ada yang khilaf, tidak ada yang menentang itu, karena semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebelum beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikabarkanlah kepada Nabi pokok masalah mereka, dan subhanallah, di masa-masa yang hampir memunculkan konflik tersebut, Nabi menjadi solusi, memberikan solusi. Di usia yang sangat muda, beliau sudah menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdasannya. Karena mereka berkonflik dengan sebab meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, Nabi menghilangkan konflik tersebut. Dengan cara Nabi membentangkan ridanya, selendangnya, kemudian Nabi mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan di tengah rida tersebut, di tengah selendang tersebut, dan Nabi memerintahkan setiap kepala suku memegang ujung daripada selendang tersebut, dan nanti sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi mengangkat dan mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Maka hilanglah seluruh masalah tersebut. Ini menunjukkan kamalul akli, kesempurnaan akal, kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW, beliau ini adalah manusia yang paling cerdas. Ada seorang tabi'in namanya Wahab ibn Munabbih, membuat penelitian khusus dalam kitab-kitab samawi, Taurat wal Injil. Ternyata sudah diinformasikan di dalam kitab-kitab tersebut bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akal yang lebih cerdas melebihi akalnya Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan akalnya Rasulullah adalah akal yang paling cerdas, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki kecerdasan yang sama dengan kecerdasan dan intelektual Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah turunkan 100 kecerdasan, 100 akal. 99 Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu bagian Allah bagikan kepada seluruh manusia. Jadi perbandingan kecerdasan Nabi jauh di atas manusia-manusia lainnya, termasuk para nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Al-Imam Al-Busiri dalam gubahan syairnya mengatakan seluruh para nabi mengambil setetes daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi luar biasa kecerdasan intelektualnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah mengajarkan kepadamu wahai Nabi Muhammad seluruh ilmu. Dan ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepadamu. Jadi Nabi ahli dalam seluruh bidang ilmu. Tidak hanya terbatas kepada ilmu agama, ilmu spiritual, tapi Rasulullah SAW adalah sumber seluruh ilmu yang ada dan yang belum kita temukan ilmu itu. Nabi sudah memiliki ilmu itu. Satu hadis Nabi tegaskan, tajallali ilmu kulli syai. Muncul kepadaku ilmu segala sesuatu, kata Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, seandainya ada burung mengebaskan sayapnya di langit, maka ilmunya itu Nabi sudah jelaskan kepada kami. Nah, ini menunjukkan kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan renovasi Ka'bah. Nah. Ya, ini mungkin satu pertanyaan yang merupakan atau sekaligus mengakhiri kita pada episode 21 ini. Apa yang menjadi hikmah terbesar dalam peristiwa renovasi Ka'bah yang sebagaimana yang dijelaskan Habib tadi untuk menjadi pembelajaran bagi kita, terutama ya kaum muslimin dan muslimat di era saat ini. Ya. Renovasi Ka'bah sebagaimana tadi sudah disebutkan, mereka di zaman itu pun membangun tempat suci, berusaha mencari rizki yang halal. Padahal di komunitas yang ada pada waktu itu bermacam-macam. Ada yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, ada yang ahlul fatrah, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, ada penyembah berhala, bahkan ada sebagian kecil mereka Nasrani. Tapi coba lihat ketika membangun tempat suci, mereka berusaha mencari rizki yang halal. Mereka menggunakan rizki yang terbaik yang mereka miliki. Nah, sudah selayaknya di zaman sekarang ini, ya kita bangun itu masjid, kita berusaha cari rizki yang baik, yang halal. Kemudian dana-dana bantuan itu jangan disalahgunakan, apalagi untuk tempat ibadah. Ya, mereka yang tidak mengenal Allah, ya di antara mereka orang musyrik, tapi mereka punya kesadaran membangun tempat suci harus dari cara yang baik, rizki yang baik. Jadi kalau konteks kekinian, membangun tempat suci, masjid, tempat ibadah, kita harus benar-benar memperbaiki niat, membantu pembangunan ini untuk Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun satu masjid di dunia, banallahu qasran fil jannah, Allah akan bangun baginya satu istana di dalam surga. Kemudian rizki-rizki dia seleksi yang sangat baik, yang sangat halal untuk membangun tempat-tempat ibadah tersebut, terutama masjid kalau kita berbicara konteks Islami. Nah, alhamdulillah cukup menarik atau sangat menarik tema kita pada hari ini tentang renovasi Ka'bah yang merupakan bagian dari analisis ilmiah tentang Sirah Nabawiyah. Penjelasan Habib tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode 21 tentang renovasi Ka'bah. Kita akan melanjutkan episode-episode selanjutnya pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.